Jadi Tunggu. Anda merujuk pada Malaikat yang dinubuatkan itu betul-betul datang. Dan Anda sudah mengakui bahwa itu untuk Mazmur 91 itu untuk Yesus. Dan Ya, malaikat betul, sudah datang. untuk Dengar. Yesus. Oke, Betul untuk Yesus, tapi itu tidak merujuk pada penyaliban. Oke, saya baca dalilnya kalau begitu. Di dalam Silakan. Mazmur Merujuk 91. pada Matius pasal 4 ya. Oke, Oke. saya baca juga Matius pasal 4. Dan Lukas 4. Nah, di situ dikatakan begini. Orang yang duduk di dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Itu ucapan-ucapan Yesus tuh. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat. Itu masih berkesinambungan. Lalu kemudian data nomor 5, engkau tidak usah takut terhadap gelapnya malam, dahsyatnya malam, terhadap panah dan seterusnya, bla 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 bla. Lalu dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton, engkau hanya melihat dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Fasik ini apa? Amsal 17:23. Fasik adalah orang yang menerima suap. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, dan Dia adalah tempat perteduhanmu. Terus, malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menatang engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu untuk Yesus. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau, dan aku perlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Malaikat turun membawa Yesus, terangkat, dan Yesus hanya menonton orang fasik sebagai pembalasan. Oke, silakan. Betul itu untuk Yesus. Tapi Yes. itu tidak berbicara, tetapi itu di luar konteks penyaliban. Loh, Ya, kenapa? Sebentar. Kenapa terus kalau itu Anda tidak mau di luar mengatakan, konteks penyaliban? silakan. Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa apa? Dia akan pergi ke Yerusalem dan kemudian akan menerima apa? Perlakuan dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, kemudian apa? Dibunuh dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Dan itu sudah terjadi. Jadi nubuatannya itu sudah digenapi. Tapi kalau Anda merujuk pada kitab Mazmur, itu juga menyatakan bertentangan dengan ucapan Yesus, bertentangan dengan nubuatan untuk Yesus. Dan Yesus pada saat Anda berbicara mengenai kitab Matius itu, Yesus hanya mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada manusia, mereka akan membunuh dia. Dia di situ siapapun boleh, penggantinya boleh, pengkhianat boleh. Tidak bohong Yesus itu. Masalahnya sekarang adalah ketika Petrus menarik dia ke samping dan berkata, "Enyahlah iblis, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, yang dipikirkan oleh Bapa, oleh Tuhan tentang anaknya, menyerahkan kepada orang yang salah atau menyelamatkan dia. Ingat Mazmur tadi, Yesus ini apa pertanyaan Anda? Sorry, apa pertanyaan Anda? kan Petrus dikatakan, enyahlah iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan, apa rancangan Tuhan, apa ide Tuhan, apa gagasan Tuhan tentang orang benar? Oke. Dibiarkan dibunuh atau dia menyelamatkan? Silakan. Kalau di konteks tentang Yesus itu adalah apa? Yesus menyerahkan nyawanya atas apa? Tentunya kehendak Bapaknya di surga. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus kan atas kehendak Bapaknya. Dia tidak melakukan di luar kehendak Bapa. Jadi makanya ketika dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi apa yang sudah datang terjadi malaikat, meminta Yesus itu atas kehendak Bapaknya di surga. Datang malaikat memberi kekuatan. Yang berikut, bukankah
Bentar, bukankah ketika dia sudah mau ditangkap dan dia katakan, saya tiap hari berada di bait Allah, kenapa kamu tidak menangkap saya? Karena dia katakan itu belum saatnya, nanti saatnya tiba. Saat apa? Saat apa yang tiba? Saat apa yang tiba? Penyelamatan atau kuasa kegelapan? Penyaliban. Saat penyaliban. Saatnya kuasa kegelapan. Enggak, itu penyaliban. Tetapi Itu akan terjadi penyaliban. tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Oh, tidak seperti itu. Silakan Anda baca Lukas 22 nomor 53, silakan. Matius. Ya, di Matius. Oke. Lukas 22 Ya, dan bentar. Lukas 22 nomor 53, silakan Anda baca. Bentar. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, penguasa dunia, itulah saat-saatnya ketika penyaliban itu terjadi. Semua Yesus uraikan. Saat detik ingin disalib adalah kuasa kegelapan. Saat kemudian dia ingin disalib, saatnya penghakiman atas dunia, saatnya penguasa dunia datang dan akan dilemparkan. Semua adalah kuasa kegelapan. Oke. Masih di Matius pasal 17 juga ayat 22. Sama juga ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sangat-sangat sedih. Jadi ini memang sebelum penyaliban itu terjadi, brother, dia sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya, mengatakannya. Makanya kan Petrus ketika itu, Petrus tidak mau Tuhannya itu mati. Ya, makanya Yesus apa? Ya, Yesus apa? Menampik dia, karena nampaknya Petrus mau menghalang-halangi akan kematian Yesus di kayu salib. Makanya kan apa? Yesus sudah apa? Menyangkal. Bahkan sebelum Petrus menyangkal 3 kali, Yesus sudah apa? Katakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi di apa? Di halaman pengadilan. Ya itu kan bisa dibantah lagi. Oke. Sekarang penyaliban itu kuasa kegelapan atau kuasa kebenaran? Oke. Itu adalah kehendak Bapa dari surga. Kenapa Yesus katakan kuasa kegelapan? Yesus atas kehendak Bapa, bukan atas kehendak dia sendiri. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak iblis? Kenapa orang yang menangkapnya itu adalah kuasa kegelapan? Di mana Yesus mengatakan bahwa orang yang menangkap Yesus mengatakan bahwa orang yang menangkap dia itu adalah kuasa kegelapan? Di dalam Lukas 22 nomor 53. Lukas 22 ayat 53. Lukas 22 ayat 53. Oke. Lukas 22 ayat 53. Saya baca ya. Padahal ini sebetulnya bagus ini ya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Oke. Pertanyaannya di sini apa? Saatnya belum tiba, dan inilah saatnya untuk mereka menangkap dia. Maka terjadi itu kan? Ya, penyaliban itu apa? Penyaliban itu kuasa kebenaran atau kuasa kegelapan? Oke. Kalau menurut Yesus, apakah itu kehendaknya atau kehendak Bapaknya di surga? Dan tunggu dulu, jangan ke situ. Kalau kehendak Bapa sudah jelas, turun malaikat membantu. Artinya tergenapi yang dikatakan iblis, jika kamu anak Tuhan, Tuhan akan datang menolongmu. Dan itu terbukti, malaikat datang memberi kekuatan. Sekarang pertanyaan saya, setiap hari engkau bersama dengan aku di dalam bait suci mengajar, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Pertanyaan saya, ketika orang itu berupaya menangkap Yesus, menyalib Yesus, membunuh Yesus, itu kuasa kegelapan atau kuasa kebenaran? Oke. Itu dijawab di dalam Yohanes 10 ayat 17. Dengarkan ya.
Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk apa? Menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah kehendak Bapakku yang apakah kuasa kegelapan berhasil mengambil nyawa Yesus? Yesus memberikan nyawanya. Berarti Yesus memberikan nyawanya kepada kuasa kegelapan. Yesus bukan. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan. Oke, berarti Yesus memberikan nyawanya kepada kuasa kegelapan, begitu maksudnya? Oh, bukan seperti itu. Tidak ada dirinya memberikan kepada kuasa kegelapan. Tidak ada dalilnya. Dia memberikan dirinya kepada kuasa kegelapan. Yang tadi yang ingin menyalib Yesus itu kuasa kegelapan. Saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Tapi apakah dia memberikan kepada kuasa kegelapan? Oh tidak, karena Anda yang mengatakan Anda memberikan. Aku tidak memberikan kepada siapapun, tapi aku berhak memberikan dan mengambilnya kembali. Anda yang menuduhnya memberikan itu. Boleh nggak Anda baca sekali lagi Yohanes 14 nomor 30? Boleh nggak? Saya baca ya. Yohanes 10 ayat 17 ya. Saya sudah paham kalau itu. Bentar. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ketika Tidak kuasa pun mengambilnya daripada berarti aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa memberikannya kembali. Berarti Yesus memberikan. Yesus memberikan. Berarti Yesus semuanya atas apa? Kehendak Bapa. Berarti Yesus memberikan nyawanya kepada kuasa kegelapan. Oh tidak, dia memberikan nyawanya, tidak di situ tidak dikatakan memberikan nyawanya sebagai kepada kuasa kegelapan, tidak ada. Saatnya sudah tiba, yaitu saat kuasa kegelapan. Ketika orang-orang itu bersama dengan Yesus belum tiba saat kuasa kegelapan, mereka bersama tidak menangkapnya kok. Makanya dikatakan, sangkamu aku ini penyamun, sampai engkau datang ingin menangkapku lengkap dengan pedang dan pentungan. Padahal setiap saat kamu bersama-sama aku dalam bait suci mengajar. Kau tidak menangkap aku. Tetapi saatmu tiba dan kuasa kegelapan. Makanya kamu harus menangkap aku. Kamu harus berusaha membunuh aku. Karena inilah saatnya kuasa kegelapan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyerahkan Yesus kepada kuasa kegelapan? Tidak ada. Ya, karena berarti Yesus tidak disalib. Kenapa? Dia memberikan nyawanya apa? Atas kehendak Bapanya di surga. Nah, oke. Sekarang Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 30. Di situ Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ya, memang. Ketika kuasa kegelapan ingin menyalibkan Yesus, berkuasa nggak kuasa kegelapan ini? Kuasa kegelapan tidak berkuasa kalau apa? Bapa tidak apa? Lu kok jadinya ke Bapa? Anda sudah belepotan. Yesus mengatakan kegelapan itu dan tidak berkuasa kalau apa? Yesus tidak menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus bertentangan dong dengan pengakuannya. Tidak lama lagi aku bersama-sama dengan kalian, sebab penguasa itu telah datang, penguasa dunia yaitu iblis telah datang, dan dia penguasa gelap itu, penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ya, ketika iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berkuasa enggak dia? Kuasa kegelapan itu tidak berkuasa kalau Yesus apa? Tidak memberikan nyawanya. Berarti Yesus memberikan nyawanya kepada kuasa kegelapan. Kekuasaannya ke otoritas tertinggi dari Bapaknya. Berarti Yesus memberikan dari Bapa, bukan berarti dari kekuasaan kegelapan. Berarti Yesus memberikan nyawanya kepada penguasa gelap. Oh, bukan seperti itu. Nah, berarti dia tidak disalib. Seperti itu. Berarti tidak disalib. Karena yang menginginkan penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Dan Yesus mengatakan, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti benarlah malaikat telah mengangkatnya ke langit. Sesuai dengan Daud katakan, dan Petrus juga khotbahkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Jasadnya tidak ditinggal dikubur, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim, yaitu malaikat, meninggikan dia ke atas. Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk
dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku sebagai tebusan. Itu sudah terjadi. Saudara, Dia sendiri, bro. Saudara. Dia sendiri, tapi atas kehendak Saudara. Bapaknya di surga. Saudara, kalau itu Anda maknai tafsirannya seperti itu, saya punya penafsiran lain. Saya tidak menafsirkan. Saya tidak itu dalil. Anda akan bertabrakan dengan data-data yang lain. Kalau saya mengatakan tidak begini, menafsirkan, kalau bro. saya Itu mengatakan memang- begini, memang saya ayatnya mengatakan seperti begini, saya mengatakan begini. Aku datang menyerahkan nyawaku bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi sebagai penebusan. Ingat, andai saja Yesus tidak terangkat ke langit, maka Yesus dan pengikutnya akan dihabisin kemudian oleh tentara Romawi. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, terangkat demi untuk murid-muridnya yang lain, itu yang betul. Tapi tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang tadi yang anda baca tadi, Sebentar. yang Anda baca tadi, tidak ada dalilnya ketika sebelum disalib dia sudah terangkat. Nanti setelah 40 hari baru dia terangkat di surga. malaikat Nggak ada mengatakan dalilnya itu, bro. Mazmur mengatakan itu, Petrus juga mengatakan itu. Itu bukan dalam konteks penyaliban. Jadi Kenapa Anda harus bukan konteks penyaliban. Kenapa Anda harus menyalibkan Yesus? Apa bedanya Anda dengan iblis yang senantiasa ingin membunuh Yesus? Kenapa harus penyaliban? Dan Kenapa itu ingin kali Anda menyalibkan sudah Yesus? dinubuatkan oleh Yesus Tidak sebelum itu ada terjadi. nubuatan itu, enggak ada nubuatan. Ketika Anda mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani dan memberikan nyawaku demi penebusan banyak orang. Betul. Ya, Ketika itu dia masih sudah muda, terjadi. sabar. Itu terjadi. Tapi dia tidak memberikan nyawanya di tiang salib, tetapi dia berikan nyawanya diangkat ke langit sehingga murid-muridnya diselamatkan. Masih ada pengejaran. Tidak Sabar ada dulu. dalil itu. Kutanya Tapi dulu Anda sama saudara. itu tidak Kutanya dulu dalil, sama itu saudara. cuma asumsi Anda. Ketika Yesus terangkat ke langit, apakah murid-muridnya kemudian masih mengalami penganiayaan? Waktu kapan dulu? Ya, Kapan itu dia. Itu pertanyaan saya. Kapan? Sederhana, Ya, bukan? Jadi tidak ada dalil. Anda ngemukakan itu tidak ada dalil. Ketika Yesus terangkat ke langit, apakah dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan? Pasrah. Sudah kan? Kehendakmu. Apa yang kau mau? Mengangkatmu. Ya sudah, silakan. Aku serahkan. Tapi dia kemudian mengatakan, sabar dulu. Tidak ada dalil seperti itu. Yesusnya mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat kata Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Sekarang Yesus orang bersalah, orang benar atau gimana? Boleh nggak dibunuh Yesus? Konteksnya berbeda. Konteksnya harus sesuai dengan kehendak Bapa. Makanya tadi dikatakan, nyala iblis. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus orang benar. Penyalipan itu Kok salib lagi, saudaraku? Itu Dengarkan. yang Anda kemukakan itu di Oke. luar konteks penyalipan. Oke, Itu di sekarang luar konteks Anda, penyalipan. saudara, sekarang saya lihat Anda itu gila salib. Saya mau tanya, menurut orang Yahudi berdasarkan kitab Torah, syarat untuk disalib itu apa? Orang yang jahat. Orang jahat. Ya. Yesus jahat nggak? Yesus jahat nggak? Yesus tidak jahat, tapi dia punya misi. Tapi Apa misi? misi Yesus kan berbeda. Misi Yesus memberikan nyawa sebagai tebusan. Itu bedanya dengan orang yang jahat disalibkan. Di mana diajarkan menebus dosa dengan menyalib? Ya? Di mana? Yesus sudah kan ajarkan kan? Di mana dosa ditebus dengan menyalib manusia? Orang-orang Yahudi menebus dosa dengan kambing, dengan sapi. Tidak ada sapi dan kambing itu disalib, nggak ada. Gitu. Kalau Apa tidak yang- disembeli, sabar. Kalau Apakah- tidak disembeli, dibakar. Kenapa orang Kristen menebus dosa dengan disalib? Sedangkan salib itu hanya dilakukan kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, kedua-dua syarat ini apakah ada pada diri Yesus? Melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati dan dikutuk oleh Elohim. Apakah dia memenuhi syarat itu? Oke. Apakah Yesus berdosa? Tidak, tapi Tidak. mereka sebentar. Mereka menuduh. Apakah Yesus berdosa? Apakah Yesus dikutuk?
bahkan mereka mendatangkan saksi-saksi palsu untuk memberatkan Yesus. Dan akhirnya ketika di pengadilan tidak didapati dia bersalah. Tetapi apa? Orang banyak berteriak, salibkan dia. Salibkan Itulah yang dimaksud Yesus kuasa kegelapan. dia. Kenapa? Itulah yang dimaksud kuasa kegelapan. Itu yang sudah dinubuatkan oleh Yesus, oleh ahli Taurat, orang-orang yang tidak itulah dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu nubuatan Yesus yang sudah terjadi. Itulah yang dikatakan kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sekarang permasalahannya begini. Yang menginginkan penyaliban itu iblis atau Tuhan? Yang menginginkan. Oh, Yesus memberikan nyawanya sendiri, bro. Kan sudah. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan Tafsirannya itu tadi. Jadi dia sudah nubuatkan, bro. Jadi Tafsiran. tergenapi. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Yang menginginkan penyaliban Tuhan atau iblis? Yang menginginkan penyaliban itu adalah kehendak Bapakku di surga. Tolong tunjukkan dalilnya. Tunjukkan Makanya di dalilnya. Yohanes 10 ayat 17 Tunjukkan dalilnya. Bapak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Di mana dalilnya? Dengarkan ini. Bapa mengasihi aku, ya, oleh karena aku memberikan nyawaku, ya, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut. Aduh, parah. Berkuasa memberikannya. Dan yang dimaksud itu, inilah kehendak Bapakku yang di sorga. Aduh, susah ini. Atas kehendak Bapakku di sorga. Sudah teracuni otaknya. Mengasihi Bapa, diangkat dia ke atas, menyerahkan nyawanya untuk diangkat ke atas. Itu maksudnya, bukan di tiang salib. Kenapa Anda pingin kali Yesus orang benar yang disalib? Kenapa kalian itu sama seperti setan? Kenapa? Kenapa saudara-saudara ini mirip setan? Pingin sekali Yesus mati. Ada apa? Kenapa pingin kali Yesus mati orang ini? Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nubuatan Yesus. Nubuatan terus. Saudara yang mengerti tentang kitabnya Yahudi, Anda atau orang Yahudi? Sedangkan orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala sudah berkumpul. Tidak ada yang menjadikan kemudian kitab Torah itu, kitab Tanakh itu sebagai nubuat untuk Yesus. Mereka membunuh kemudian Yesus hanya karena mereka cemburu terhadap kehebatan Yesus, dan mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Itu yang melatar belakangi pembunuhan, keinginan mereka membunuh Yesus. Kok mau saya tunjukkan nubuat tentang Yesus penyaliban? Sekarang coba sekarang yang saya sampaikan kepada saudara tadi, sudah berapa nubuat yang saya sampaikan kepada saudara? Hah? Sudah berapa? Dan kalau Anda mengatakan ada nubuatannya kemudian bahwa Yesus itu harus mati disalib, kalau begitu Anda menjadikan setan ini sebagai pahlawan dong. Berarti Anda menjadikan iblis sebagai pahlawan. Kenapa? Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas. Akibatnya Yudas melaporkan Yesus, mengkhianati Yesus. Aku berkuasa Itu sudah kujelaskan. Kalau dia berkuasa memberikan nyawanya dan menerimanya kembali, berarti dia bukan yang disalib. Pengertian itu adalah dia diangkat ke langit. Tidak ada yang mampu membunuh dia. Dia terangkat ke langit. Tak ada yang kekuatan yang bisa membunuhnya. Tidak ada. Di dalam Alkitab tidak ada terangkat di langit sebelum dia disalib, bro. Nanti setelah disalib, mari kita buktikan. Kita buktikan. Ya, berani Anda baca Lukas 22 nomor 69? Silakan dibaca. Anda yang baca. Apa? Lukas berapa? Lukas 22 nomor Lukas 68 22, ya. nomor 69. Jangan lagi Anda plesetkan, itu Bible Anda sendiri. Lukas 22 ayat Lukas 22 ayat berapa? 68 69.
68. Oke, Yesus di hadapan mahkamah agama ya. Iya. 66. Oke, Oke. kita baca. Oke. 68 ya. Iya. 66. Oke, dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Mereka katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Karena mereka semua. Kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dan mulutnya sendiri. Pertanyaan kamu apa? 69 itu dia katakan sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Itu siapa? Siapa yang sudah duduk di atas di sebelah kanan itu siapa? Sebelum saya jawab, Kutanya dulu. Siapa yang sudah duduk di atas? Oke. Ketika Kutanya dulu. Siapa yang sudah duduk? Iya, saya akan Oke, jawab. silakan. Apakah Yesus langsung duduk di sebelah kanan Allah? Masih pertanyaan konyol kali. Yesus, orang yang disidang itu, orang yang disidang yang disangka Yesus itu, apakah engkau anak Allah? Kamu yang mengatakan, bukan aku, kamu. Apalagi gunanya aku mengatakan kepadamu, dan meskipun aku bertanya, kau tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Mulai sekarang. Jadi yang duduk di situ siapa? Yang disidang siapa? jawab, ya. Jadi Silakan. itu pertanyaan sama dengan begini. Ketika salah satu orang yang di sebelah kiri atau kanan apa Yesus katakan? Hari ini juga kamu berada di apa? Berada di mana? Ya. Apa? Berada di mana? Yesus katakan kepada orang itu bohong, itu pembohongan. Ini sama itulah seperti itu, bro. Itulah bukti bahwa itu bukan dia langsung ke surga. Itulah Tidak bukti. seperti itu, bro. Itulah Karena dia- bukti semuanya bahwa itu juga bukan Yesus. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku. Dengar, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Faktanya dia malah ke dunia orang mati. Bohong. Itu bukti bukan Yesus. Yang kedua, orang yang disidang ini loh, yang sendiri mengatakan sekarang juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Itu apa? Ungkapan, bukan berarti ketika dia katakan itu dia langsung ke sana. Ketika dia naik di surga, ada di Anda kan mengatakan mana buktinya? Anda bertanya kepada saya, mana buktinya Yesus itu sudah terangkat sebelum penyaliban? Saya kasih data. Saya kasih data loh. Waktu apa? Anda bertanya kepada saya, Bung. Mengatakan itu apakah ada disaksikan dia naik surga? Tidak ada, satu pun tidak menyaksikan karena itu belum terjadi. Anda bertanya kepada saya, mana dalilnya Yesus sudah diterangkat ke langit sebelum penyaliban? Tak kasih data. Anda mengatakan itu perumpamaan. Kacau. Kacau saudara Peri. Kacau. Yang saya heran nih teman-teman sekalian, kenapa orang ini pingin sekali Yesus itu disalib, sama seperti si Billy Sisis. Sedangkan Tuhan tidak mau Yesus ini disalib, tidak mau. Tapi kenapa dia? Jadi benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang kafir itu berjuang di jalan iblis.
berjuang di jalan iblis. Dia memperjuangkan, dia menjadi prajurit-prajurit setan untuk melanjutkan keinginan setan agar manusia itu tersesat. Faqatilu awliya as-syaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Itu perintah dari Al-Quran. Maka kita harus meluruskan kenapa kalian pingin kali Yesus itu disalib? Apa bedanya kalian dengan setan? Gitu saudara-saudaraku ya, agar sekadar kita tahu kenapa mereka berjuang mati-matian. Yesus harus mati, harus salib, harus. Apa sih yang kalian inginkan? Kok seperti iblis? Sementara Yesus tidak akan mati, kata Yesus, aku tidak akan mati tetapi hidup. Nah, itu kata Yesus. Oke, selamat malam saudara Henson. Bisa buka kamera bang? Rokok di kapal. Orang kapal tuh rokok lah udah. Halo. Aku cinta ya. Halo. Halo, bisa buka kameranya? Rokok boleh bawa bisa. Belum bisa bang, belum bisa buka. Kasih undangan bang. Nggak bisa juga kayaknya. Coba moderator dikasih undangan. Bisa ya? Belum bisa bang. Belum bisa. Gimana Bang Handi? Moderatornya di bawah. Kalinya, saudara-saudara, kelima kalinya. Ini benar-benar kuat. Teman-teman yang 16.000k ini, 16k ini, tolong di follow akun ini biar semakin banyak yang kemudian bisa mendengarkan materi-materi diskusi lintas agama kita, supaya teman-teman kita Kristen juga bisa nyimak, teman-teman Islam juga nyimak. Silakan di follow 16k yang ada di sini. Begitu juga teman-teman yang ingin nonton siaran ulang dari diskusi ini bisa ke channel Zulkifli Abbas Official, channel YouTube saya ya. Karena video-video yang ada itu tersimpan di sana di YouTube Zulkifli Abbas Official. Silakan di-subscribe channel-channel kita. Mudah-mudahan dengan 16k ini bisa sebagian atau setengahnya masuk kembali ke YouTube. Untuk mensubscribe di sana, tinggal di sana 10 menit minimal atau maksimal 5 menit kembali lagi ke TikTok. Silakan. Halo, selamat malam saudara Javin Gulo. Silakan buka kamera bang. Selamat malam Pak. Silakan buka kameranya bang biar tidak ngantuk kita. Buka dulu maskernya Bang. Nggak perlu, kok jadi masker pula jadi alasan. Silakan abangku Ya, buka. kalau nggak dibuka maskernya saya nggak mau nyalakan kamera saya Bang. Oh ya sudah, abang istirahat aja dulu. Silakan ke gereja nyembah makhluk kuburan. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma menyala. Siap. Iya, silakan buka kameranya bang. Dari sekte mana ini? Katolik. Bentar, saya pakai baju bentar ya. Sebentar. Siap. Bajuku. Aduh, luar biasa. Ya. Bentar. Oke. Ya, silakan bang. Dari mana? Katolik apa Protestan ini? Karismatik Bang Juma. Karismatik, wah luar biasa ya. Ya. Oke, silakan. Karismatik itu juga menerima penyaliban ya? Ya, betul.
Saudara tadi mendengarkan diskusi kami mungkin? Belum, saya baru masuk ini, Bang Juma. Saya baru masuk pula ini. Oke. Baik. Gimana? Jadi gini, saudara Kristen ini, karismatik ini adalah orang-orang yang dienakkan gitu loh. Ya. Orang yang paling nikmat dalam beragama karena dengan matinya Tuhannya di atas salib, orang Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi orang Kristen itu menjadi anak Tuhan dan pewaris surga. Ya. Dengan bangkitnya Tuhan mereka dari kubur, Ya. orang Kristen kemudian dipercaya kepercayaannya itu benar, dan kemudian mereka tidak hidup lagi di dalam dosa, kan gitu ya. Betul. Betapa banyak kemudian keunggulan-keunggulan yang diterima oleh agama Anda karena Tuhan Anda dibunuh oleh orang-orang pada saat itu. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ini, apa yang pantas Anda nobatkan kepada pelaku penyaliban Tuhan Anda sehingga Anda bisa selamat? Pahlawankah atau penjahat? Silakan. Untuk penyaliban Tuhan Yesus, Bang Juman, mungkin itu sudah nubuatan dari perjanjian lama ya. Memang dia harus mati untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia. Justru kita berterima kasih sama Tuhan sudah mati untuk kita ya, bukan kepada orang yang membunuhnya ya, atau melakukan hal itu. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, bisa tidak Tuhan Anda mati tanpa mereka membunuhnya? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya menjebak ya. Kalau dulu orang-orang mungkin seperti orang ateis ya, jadi pertanyaan mereka seperti begini: kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa biasanya orang Yahudi atau orang-orang di luar sana, kalau biasanya orang kalau melakukan kesalahan itu biasanya dilempar dengan batu, kenapa harus disalibkan gitu loh. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan menjebak sebenarnya. Kembali lagi ya Bang Juman, kalau secara pribadi, secara saya ya, mau gimana pun Yesus dibunuh, disalibkan, mau dilempar batu, mau apapun itu, keyakinan saya itu hanya dengan Tuhan sudah selamatkan saya gitu loh. Tuhan sampai jadi manusia untuk memberikan teladan, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia. Dan itu saya lakukan, istilahnya saya ikutin ajaran Yesus. Itu aja sih yang bikin saya, kenapa saya tetap ikut Tuhan sampai hari ini. Oke, baik. Ketika saudara mengatakan pertanyaan saya adalah pertanyaan menjebak, Iya. Itu artinya Anda sadar bahwa Anda telah menjebak diri Anda dalam sebuah keadaan. Bagaimana mungkin seorang penjahat melakukan tindakan kejahatan, lalu orang-orang yang menerima upah dari kejahatannya itu tidak mampu mengucapkan terima kasih sekalipun, apalagi mendudukkannya sebagai pahlawan. Tadi saya menyanjung Anda sebagai seorang karismatik, bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan, dan dijadikan sebagai pewaris surga. Belum lagi kalau Anda melihat di dalam Filipi 2, ya, di situ diterangkan kemudian bahwa seluruh nama yang ada di kolong langit dan di bumi ini bertekuk lutut kepada Dia dikarenakan Dia mati di atas salib. Sangat luar biasa. Di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar Ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Luar biasa. Artinya kematian Yesus membuahkan sesuatu yang sangat-sangat nikmat bagi saudara. Tidakkah sedikit pun Anda mau mengucapkan terima kasih kepada Dia yang telah mengeksekusi Tuhan Anda? Karena Tuhan Anda mengatakan begini, Yohanes 10 nomor 17 nomor 8, tidak ada seorang pun yang mampu kemudian, tidak ada yang mampu kemudian mengambil nyawaku kecuali aku sendiri yang menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tapi itu dilanggar. Apa buktinya? Ternyata Dia dibunuh.
Apa buktinya dia dibunuh? Markus 9 nomor 30, 31. Lalu anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuhnya. Nah tuh, berarti Tuhan Anda yang tadinya tak ada yang mampu membunuhnya ternyata dibunuh. Akibatnya apa? Dari pelaku-pelaku pembunuh ini, hebat kali ini pelaku pembunuh. Dia mengatakan bahwa tak ada yang sanggup membunuhku, tak ada yang bisa mengambil nyawaku kecuali aku menyerahkannya sendiri dan berkuasa mengambilnya kembali. Faktanya dia dibunuh. Artinya pelaku telah berhasil memberikan hadiah terindah dalam hidup saudara, yaitu keselamatan. Jadi kesimpulannya bukan Yesusnya yang pahlawan, bukan Yesusnya juru selamat. Juru selamat Anda itu adalah yang membunuh Tuhan Anda. Tanpa Tuhan Anda dibunuh, Anda mau selamat seperti apa? Seperti apa Anda ingin membunuh? Sedangkan di dalam 1 Korintus 15 nomor 17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Berarti orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang super berjasa untuk orang Kristen. Anda menjebak diri Anda sendiri dan keyakinan Anda yang selama ini Anda anut, Anda tidak pernah renungkan, Anda tidak pernah pikirkan, hanya menikmati doktrin dan dogma selamat, kami adalah anak-anak Tuhan, bla 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 bla. Ketika diurut kejadian itu ternyata Anda berada pada sesuatu yang hampa. Silakan Anda keluar dari jebakan itu dengan alasan apa? Apakah dia pahlawan atau dia penjahat? Silakan. Kenapa sampai hari ini saya masih percaya Yesus ya Bang Juman? Karena semua sudah tertulis di Alkitab ya. Yesus mati, Yesus naik ke surga, itu semua sudah terjadi dan sudah tertulis, dan itu yang nulis bukan hanya satu orang, dan itu sudah ditulis oleh Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Dan kita sebagai orang Kristen tinggal satu lagi ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau secara saya pribadi mau apapun itu yang terjadi, saya tetap percaya kepada Tuhan karena dia udah mati untuk saya, dia udah bangkit juga untuk saya, dan saya percaya dia akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya dan benar-benar mengalami Tuhan. Saya alami sendiri soalnya, makanya saya tetap di dalam Yesus Bang Juma. Itu mungkin makanya saya masuk tadi di Zoom ini aja supaya juga beberapa orang bisa pelajari lagi siapa itu Yesus sebenarnya. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena dia harus memberikan teladan. Kenapa? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama Bang Juma, manusia ini jatuh terus dalam dosa. Makanya kalau kita berbicara tentang keselamatan itu nggak ada selain dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus hanya dia yang dari surga turun ke bumi dan dia yang tahu jalan ke surga. Kalau yang jadi pertanyaan sekarang, surga itu di mana? Ini yang menjadi pertanyaan orang ya. Ada yang bilang surga di atas, neraka di mana? Di bawah. Nggak juga, banyak orang yang ke atas, banyak juga orang yang ke bawah, tak ada. Tapi hanya Yesus lah yang tahu jalan ke surga. Kenapa? Karena memang dia Tuhan dan memang dia dari atas. Itu sih menurut iman saya Bang Juman. Terserah lah gimana Bang Juman, menurutnya gimana. Ya. Jadi gini, kalau sudah menikmati doktrin itu Bang, maka segala-galanya menjadi hidup indah. ini adalah pilihan Bang Juman ya. Jadi, ya, betul. Terserah gimana kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, betul. Cuman gini, hidup itu pilihan. Iya, jaringan kurang bagus ya. Ya, hidup itu pilihan, itu betul. Dan kematian itu suatu kepastian. Jaringan Bang Juman kurang bagus ya. Jaringan saya ya, teman-teman, suara saya dibagi mana? Ini udah. Oke. Jadi hidup itu pilihan, memang betul. Makanya di agama kami itulah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran itu sudah kutorehkan semua di alam semesta ini. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, yang mau kufur ingkar kepadaku silakan. Itu betul itu. Betul itu. Orang yang tidak menggunakan akal sehat, tutup panci pun bisa dituhankan. Orang tidak menggunakan akal sehat. Nah, saya melihat nih,
Di dalam kitab saudara, kan kami ini sebagai sasaran empuk nih. Amanat agung itu sasaran empuknya itu Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti kami harus menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Tunggu dulu. Kami menggunakan akal sehat. Kalau berbicara mengenai kaidah kebenaran, Yesusnya berpesan kepada pengikutnya Bani Israel, jangan ke bangsa lain. Sedangkan Anda bukan bangsa Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Yesus yang datang ke atas muka bumi ini sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel itu berpesan kepada pengikutnya, akan ada 2 oknum datang setelah aku. Yang pertama adalah roh penghibur, yang kedua adalah Yesus palsu, penyesat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, sejenak beliau belum terangkat ke langit. Apa kata Yesus? Yohanes 16 nomor 7, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur atau roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Namun kalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu. Itu satu. Berarti yang diutus ini sesuai dengan permintaan Yesus kepada Bapaknya di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain ini akan datang jikalau aku pergi. Dia tidak akan datang sebelum aku pergi. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 sampai nomor 15. Ini yang satu yang datang ini adalah roh kebenaran. Yang datang yang kedua adalah penyesat. Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24 dan seterusnya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti menurut Yesus yang datang kepada muridnya ada 2 kelompok, ada 2 oknum. Pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau Yesus seorang benar, ucapannya harus tergenapi dong. Ada penyesat mengaku Yesus Kristus, menyesatkan banyak orang. Berarti kami sebagai muslim ketika membaca Bible ini, ungkapan Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 ini, kalau ini firman Tuhan atau ini adalah sabdanya Yesus, beneran sabdanya Yesus, harus ada banyak orang sebagai pengikut Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel. Memakai namaku, berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan banyak orang di atas muka bumi ini yang mengaku sebagai pengikut Kristus selain Kristen. Kalau Kristen ini adalah pengikut Kristus yang asli, mana pengikut Kristus palsu yang banyak itu? Mute-nya dibuka, Bang. Oke, siap. Oke, Bang Juma, itu kita punya tafsiran masing-masing ya. Mungkin Bang Juma silakan. Jadi kalau menurut saya ya, walaupun ya seperti di Indonesia inilah, mungkin pengikut Yesus mungkin ada sekitar 15% lah kurang lebih di Indonesia. 6% ya. Oke. Jadi justru saya bangga bisa terpilih sebagai orang Kristen karena memang ada firman yang dikatakan di sana ya, banyak dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya, jadi yang saya imani ya itulah, saya bilang saya tetap percaya dengan Yesus dan kita punya doktrin masing-masing, mungkin tafsiran masing-masing. Dan mungkin saya ada pertanyaan lah sama Bang Juman. Kalau menurut Bang Juma, keselamatan itu seperti apa sih di dalam Muslim? Kalau di dalam Kristen kan keselamatan itu kan hanya ada di dalam Yesus ya. Kami percaya itu.
Iya, silakan. Saya katakan tadi kalau hanya modal percaya, ya apapun itu. Cuman masalahnya sekarang ini, Anda sebagai orang yang memegang kitab ini, tentu kalau Anda rajin membaca kitab ini, di situ Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus mengatakan ada penyesat datang memakai nama Yesus Kristus, di mana penyesat ini, Yesus Kristus ini, yang palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus itu, sedangkan pengikut Kristus di muka bumi ini cuma satu, yaitu Yesus, yaitu Kristen. Entah itu Katolik, entah karismatik, entah itu apa. Yang pasti pengikut Kristus itu ya Kristen. Kalau ada pengikut Kristus yang lain, ya mana? Hindu enggak, Buddha enggak, ateis kagak, Islam apalagi. Ya satu-satunya hanya kalian. Matius 7 nomor 15, nomor 22, nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa itu, Bang? Di luar Kristen ada nggak yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus selain Kristen? Ya, mungkin kalau Bang Juma ya, mungkin dulu pernah jadi Kristen ya. Jadi selama Yesus di dunia, pengikut Yesus itu bukan hanya murid-murid Yesus saja, tapi ada beberapa kelompok yang ikut Yesus pada saat itu. Termasuklah orang-orang Farisi, termasuklah murid-muridnya. Dan itu selalu mereka mempertanyakan hal-hal seperti itu untuk menjebak Yesus. Apakah Yesus ini benar-benar Tuhan gitu loh. Makanya ketika kita baca Yohanes 13 ayat 3, ya di sana dikatakan apakah Yesus, apakah guru ini akan benar-benar jadi Yesus? Saya baca di Yohanes 13 ayat 13 ya, biar lebih jelas Bang Juman. Karena ini yang selalu menjadi pertanyaan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Di sini dikatakan Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini adalah pernyataan ya disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yang saya baca beberapa komentar di bawah, katanya harus ada data ya. Jadi inilah yang membuat kami terus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Kalau Anda merujuk kepada bahasa Ibrani atau bahasa Aram lah ya. Di situ dikatakan Rabam wa Maran. Maran itu bukan Elohim, bukan Eloah. Maran itu dalam bahasa Yunani Kurios. Kurios dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Bukan God, bukan Theos, bukan Tuhan, tetapi Tuan. Jadi Yesus mengaku Tuan, junjungan, gembala, pembimbing, konseling, konselor. Dia adalah guru. Aku adalah guru, rabi. Aku adalah rabi, dan aku juga adalah junjungan, pemimpin. Betul itu katamu. Nah, sekarang Anda mengambil data Yohanes 13:13. Tapi murid-muridnya bukan hanya mengambil satu data itu. Kata Yesus dalam Yohanes 17:8, segala firman, maksudnya semua tinta merah yang ada di dalam Bible yang adalah ucapanku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti semua firman Yesus, sabda Yesus, ketika ditamatkan kepada muridnya, muridnya mengimani Yesus ini sebagai utusan Tuhan saja, sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Sedangkan Kristen mentuhankan yang rasul ini hanya gara-gara aku dan akulah Tuhan, hanya gara-gara diplesetin oleh lembaga Bible. Ada lagi nanti tuh, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 nomor 30. Padahal Yesusnya mengatakan
di dalam Nata nomor 10, nomor 34, 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, firman Bapa, maka dia adalah Tuhan. Dan bukan cuma Yesus yang sebagai penyampai firman, Musa juga sebagai penyampai firman. Makanya pengakuan Yesus tersebut itu dibenarkan Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus sebagai Elohim kepada Fir'aun. Aku mengutus engkau wahai Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Makanya Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Makanya Musa berkata di dalam kitab saudara, ya aku adalah Elohim yang diutus oleh Tuhanmu untuk menyelamatkan kalian dari perbudakan Mesir keluar sampai kepada tanah Kanaan. Tuhan kan Nabi Musa? Bukan. Tapi kenapa dia menjadi Elohim? Karena dia sedang menyampaikan firman. Begitu juga Yesus. Yesus hanya sebagai penyampai firman. Bahkan Yesus bersaksi dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, kata Yesus, bahwa yakni segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itulah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti segala mukjizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah muridnya, mukjizat itu mempersaksikan Yesus ini rasul utusan Tuhan loh. Tapi muncul Kristen dari belakang di luar Bani Israel malah melantiknya menjadi Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang yang disesatkan ini adalah di luar dari kelompok murid. Karena murid hanya percaya sebagai rasul utusan Tuhan. Yesus hanya mengatakan aku adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Yesus mengatakan utusan Tuhan. Tapi Kristen, ya Yesus itu Tuhan. Berarti Kristenlah yang kena sasaran daripada Yesus penyesat tadi. Makanya sampai hari ini Bung, antara Yahudi dengan orang Kristen itu berbeda. Kenapa berbeda? Mana keturunan murid-murid Yesus yang 11 orang itu? Mana? Kenapa mereka tidak menjadi pelopor Kristen? Kenapa kemudian jadi Kristen adalah orang Roma? Siapa orang Roma ini? Tidak ada nabi yang diutus kepada orang Roma. Tidak ada kemudian kitab suci yang diwahyukan kepada orang Roma. Mereka hanya menjadikan perjanjian lama ini dari terjemahan kitabnya orang Yahudi. Perjanjian baru ini hanyalah kanonik, kitab-kitab yang dikanon, yang dipilih-pilih mereka pada saat mereka ingin menggabungkan kitabnya orang Yahudi beruntuk terjemahan. Maka lolos 4 kitab, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Dan ingat, Matius ini bukan murid Yesus, Yohanes bukan murid Yesus. Maksudku pengarang buku Matius bukan tulisan murid Yesus, dan buku Yohanes juga bukan tulisan murid Yesus. Mana buktinya? Anda baca dalam Matius 9 nomor 9. Penulis buku Matius bukan murid Yesus. Anda baca Yohanes 21 nomor 24. Penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Lukas, kitab Lukas bukan murid Yesus. Markus bukan murid Yesus. Paulus bukan murid Yesus. Berarti ini catatan orang-orang yang gemar menulis, yang melakukan penyelidikan antara apa yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Makanya Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia, aku melihat banyak orang yang menyusun cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali, untuk mempersembahkan kepadamu wahai Theophilus. Bukan firman Tuhan, hanya kajian-kajian yang dihasilkan dari penyelidikan-penyelidikan yang terjadi tentang Yesus, murid-muridnya, dan juga bangsa Israel pada zaman itu. Makanya Yesus tidak memberikan validasi tentang buku ini. Yesus tidak mengenal kitab ini. Tidak ada validasi Yesus, tidak ada legitimasi dari Yesus. Buku ini bercerita tentang Yesus betul, tapi Yesus tidak pernah memberikan validasi kepada penulisnya. Begitu saudaraku. Silakan. Oke, Bang Juma luar biasa, mantap sekali. Jadi kalau menurut Bang Juma, keselamatan itu ada di mana? Kalau Iya. kalau nggak dari Yesus.
ya selain Yesus. Jadi gini, keselamatan itu pada kaumnya Nabi Musa ketika mereka percaya kepada Nabi Musa dan percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Keselamatan itu ada pada pengikut Yesus, yaitu Bani Israel, ketika mereka menerima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan kepada mereka dan percaya kepada Tuhan yang mengutusnya. Di luar Bani Israel, keselamatan itu hanya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Yang pertama, Yesus tidak diutus kepada seluruh manusia. Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke, Bang Suma salah, Bang Suma keliru. Yang benar yang mana? Yesus untuk seluruh umat manusia. Oke, mari kita buktikan. Di dalam Galatia 4 nomor 5, Paulus sendiri mengatakan Yesus menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat? Tidak. Orang Kristen bukan penganut Taurat. Taurat itu hanya milik Bani Yakub. Di mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Musa diperintahkan untuk memberikan peringatan, pengajaran, perintah, larangan kepada Bani Israel. Dan hukum-hukum yang datang kepada Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Lalu Yesus mati di atas tiang salib menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu nyambungnya di mana? Bukankah hukum Taurat hanya untuk milik orang Yahudi? Jadi kalaupun Yesus mati untuk menebus dosa dari kutuk hukum Taurat, berarti Yesus mati untuk Bani Israel. Dan Paulus memang mengatakan itu. Galatia 4 nomor 5. Yesus menebus orang yang hidup, orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran jelas mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian semuanya. Makanya Yesus menubuatkan akan datang seorang penghibur, penolong. Dialah yang akan menghibur, menginsafkan dunia akan dosa-dosa, mengajarkan segala hukum-hukum, dan mengajarkan tentang keadilan. Sekarang kalau saudara mengaku sebagai orang Yahudi, sebagai pengikut Yesus, Anda akan dihantam oleh Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengaku keturunan Yakub, keturunan Israel, tapi sesungguhnya tidak demikian, maka mereka adalah jemaat iblis. Itu Wahyu sendiri yang mengatakan itu. Sedangkan saudara bukan Bani Yakub, saudara bukan Bani Israel. Ngaku sebagai Bani Israel, kata Wahyu 3:9, mereka ini adalah jemaat iblis. Kata Yesus, hanyalah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat Bung, yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Dalilnya ada di Yeremia 50 nomor 17. Yang Bani Yakub, domba adalah Bani Yakub. Berarti anak-anak Yakub lah yang disebut domba. Sedangkan kita orang Indonesia bukan Bani Yakub. Termute saudara, mute, dibuka. Itulah yang kami alami sebagai orang Kristen, termasuk karismati yang sekarang. Ya, keselamatan itu sekarang itu kami imani adalah kasih karunia. Sebenarnya itu bukan untuk kami sebenarnya. Itu memang benar tadi yang Bang Juma bilang, itu sebenarnya untuk orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel itu adalah orang pilihan Tuhan. Tetapi itulah ketika Yesus bilang, ketika murid-muridnya nggak percaya Yesus bangkit, adalah Thomas, dia katakan, kalau benar-benar kamu bangkit, mana tandanya ya? Akhirnya kan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya waktu itu, dan di situ dikatakan berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Ya itulah kamilah orang-orang sekarang itu. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Itu sih Bang Juman, mungkin itu saja sih. Oke. Ya, makasih Bang, makasih. Saya menghargai itu iman saudara. Silakan. Ya. Salam kenal ya Bang ya, saudara Ya. berkat. Terima kasih ya. Saya di Batam Bang, di Batam.
Oke, saya Makassar, Sulawesi. Oh siap, Mama Toraja, mama saya Toraja, Sulawesi. Oh iya, orang kita berarti ya. Oke. Baik, sudah berkat. Makasih Bang Juma sudah dikasih Iya. live-nya. Oke saudara, thank you. Sehat selalu. Amin amin. Oke saudara John Balas, silakan buka kamera. Kalau Ya, buka kameranya bang. iya bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari apa? Protestan. Iya bang. Mungkin abang sudah melihat tema ini. Sudah setelah beberapa orang yang berdiskusi dengan kami. Pahlawan. Iya. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat menurut saudara? Oh, kalau begitu saya tidak bisa bilang begitu, Bang. Saya tidak bisa karena saya bukan Tuhan. Yang beranalisis begitu sesat kalau menurut saya pemikirannya itu. Sama dengan Abang, orang yang musuh sama Abang, contohnya ya. Ada yang namanya manusia, ada yang suka dan tidak suka. Pasti orang yang tidak suka sama Abang dibunuh, pasti dibilang pahlawan orang yang membunuh Abang. Kan sama dengan begitu. Sedangkan nyawanya Abang kan ada di tangan Tuhan. Abang mati, mau dilindas mobil, mau dicekek orang, mau dibunuh orang, mau disentet orang, itu udah takdir. Jadinya kan sama dengan penyesatan namanya itu, Bang. Saya udah berani bilang dia pahlawan. Itu kan rahasia Tuhan itu. Bukan begitu saudara. Ketika ada orang-orang bersekongkol kemudian sepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Tuhan Anda, maka mereka melakukan suatu pekerjaan nih. Sabar dulu. Pekerjaan yang mereka lakukan itu berdampak Kan saya minum air tapi saya dengar ini Abang ngomong. Berdampak kepada keselamatan saudara. Itu loh pertanyaannya muncul kemudian. Ketika orang ini bekerja, orang ini berkongko-kongko, orang ini berusaha sampai dia harus melakukan kesaksian palsu, ternyata ada hasilnya. Nah, menurut saudara, pekerjaan mereka ini pekerjaan yang jahat atau pekerjaan yang baik? Berusaha membunuh Yesus itu pekerjaan jahat atau pekerjaan baik? Itu pertanyaannya. Iya. Usaha mereka membunuh Yesus itu usaha yang baik atau usaha yang jahat? Saya juga tidak berani menegaskan itu baik atau jahat karena Tuhannya saya yang saya sembah sudah merelakan, tidak ada komitmen, tidak ada tidak membantah dia sudah ikhlas untuk mati demi dosa saya dan saudara Bang Suma. Oke, bisa nggak dia mati kemudian? Bisa nggak dia mati tanpa ada yang mengeksekusi? Termute bang. Bisa nggak Tuhan Anda mati tanpa ada yang mengeksekusi? Saya pun tidak bisa menjawab itu karena semuanya rahasia Tuhan. Kalau sesat saya bisa kalau saya jawab itu. Ini pertanyaan membuat sesat pemikiran orang. Saya bisa baca Bang Suma mau menyesatkan orang-orang. Saya bisa baca langsung. Maksudnya kan abang sudah menikmati hasilnya. Saya bukan saya aja yang menikmati, seluruh dunia. Ya itu berarti yang membunuh Tuhan Anda ini pahlawan atau penjahat sih? Saya sudah bilang saya bukan Tuhan, saya tidak mau. Tapi Anda sudah menikmati hasilnya.
Anda sudah Yang menikmati penting hasilnya. Tuhannya saya ikhlas dengan kematiannya untuk membawa saya ke jalan yang benar. Mengeluarkan saya. Berarti pelaku pembunuhan itu berjasa dong buat Anda. Penyesatan pemikiran yang abang maksud berjasa, kalau saya enggak. Lah, Anda nikmati hasilnya kok nggak berjasa, piye toh? Anda merasa selamat kan sekarang? Sekarang saya bilang begini sama Bang Suma, kan saya sudah kasih contoh. Saya ini kalau sudah jawab begitu berarti sama dengan Bang Suma mati saya bunuh ya. Seandainya saya bono Bang Suma. Terus orang yang tidak senang sama Bang Suma itu pasti senong dia karena saya sudah bono Bang Suma. Kan sama dengan begitu saya. Saya bukan begitu Bang Suma. Lah sekarang Anda senang nggak? Anda senang tidak Yesus dibunuh? Memang jalannya begitu. Namanya Anda senang tidak? Anda kan tadi berbicara mengenai senang. Pertanyaan saya, Anda senang tidak Yesus dibunuh? Saya juga tidak bisa mengatakan senang. Kenapa Anda kasih analogi kayak begitu? Sekarang Anda senang, sekarang Anda merasa unggul, merasa senang, merasa di atas awan karena Anda sudah dijanjikan keselamatan. Anda nikmati kan itu usaha siapa? Itu usaha siapa? Ini keselamatan dunia. Iya, apalagi keselamatan dunia. Anda sudah nikmati kan? Itu mati bukan karena dengan eksekutor salib pahlawan. Lalu yang memberikan itu siapa? Yang memberikan keselamatan itu siapa? Tuhan saya yang menderita mati demi dosa saya. Bisa nggak Tuhan Anda menderita mati tanpa ada eksekusi? Bisa nggak? Itu rahasia Tuhan. Giliran itu rahasia Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Giliran Anda menikmati bukan rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan apa lagi? Sudah terbukti Tuhan Anda dibun-bun sama mereka, kok rahasia Tuhan? Tinggal Anda yang menjawab dengan jujur. Anda mau mengucapkan terima kasih atau tidak kepada yang membumbun Tuhan Anda? Kok rahasia Tuhan pula yang dia bawa? Saya tidak bisa terima kasih Bang Suma karena itu tidak berani saya nyatakan dia pahlawan seperti yang menyesatkan pemikiran yang berarti Anda lebih iblis dari mereka. Nah, kalau menurut saya Bang Suma Anda lebih iblis berarti karena Anda menikmati hasil jeripah ya iblis, tapi Anda tidak mau berterima kasih. Anda tidak mau berterima kasih kenapa? Karena Anda tahu bahwa ini salib adalah hadiah dari setan. Makanya Anda tidak mau berterima kasih. Ya dong. No. Bukan begitu. Kalau hadiah dari Tuhan, dengar. Kalau hadiah dari Tuhan, pasti Anda berterima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi karena ini dari iblis, Anda malu untuk berterima kasih. Kalau saya jawabnya begitu, pasti Bang Suma berharapnya seperti begitu. Berarti iblis senang dong. Tidak. Anda boleh mengatakan saya tidak mau berterima kasih. Karena sesat pemikiran seperti begitu. Tidak bisa. Anda sudah menikmati hasilnya. Anda sudah menikmati hasil daripada pekerjaan orang jahat. Iblis yang merasuki mereka. Anda sudah nikmati hasilnya. Maka mau tidak mau, Anda berterima kasih ataupun tidak berterima kasih, Anda adalah orang yang menikmati hasil jerapah setan. Apa yang dilakukan oleh iblis, apa yang dilakukan oleh penjahat, hasilnya Anda sudah nikmati. Anda mau mengatakan apa lagi? Anda menikmati hasilnya. Contoh Bang Suma ngomong dulu bagaimana itu menurut Bang Suma ini topik ini tuh bagaimana? Ini benar nggak menurut Bang Suma ini topik ini? Benar sekali. Orang Kristen merasa bukan lagi hamba Tuhan. Itu dia karena Bang Suma itu tidak selevel sama kita. Kalau selevel yang menikmati penyaliban itu. Bang Suma kita udah lewatin. Bang Suma yang menikmati seperti Bang Suma masih ketinggalan zaman hidupnya.
lain. Yang menikmati hasil kerja iblis itu siapa? Ente. Ente yang menikmati hasil kerja iblis. Makanya Anda segan, makanya Anda sungkan untuk berterima kasih, karena Anda tahu yang menyalibkan Yesus itu adalah sibilisisis. Makanya Anda tidak mau berterima kasih. Tapi meskipun Anda tidak berterima kasih, kami orang Islam tahu kalian itu lagi dienakkan dari Tuan pahlawan yang sudah menghadiahkan kalian korban di atas salib. Anda sedang menikmatinya. Anda sedang berenang di muara. Anda sedang berenang di lautan kenikmatan yang dipersembahkan iblis kepada Anda. Upaya iblis, upaya penjahat untuk membunuh Tuhan Anda berhasil. Hasilnya Anda nikmati sekarang. Anda berleha-leha, Anda menjadi anak Tuhan, Anda menjadi pewaris surga. Tapi mimpi. Kenapa saya katakan mimpi? Penjahat tidak mungkin menghadiahkan keselamatan. Camkan itu. Tapi penjahat bisa mengiming-imingi, penjahat bisa menghalusinasikan, penjahat bisa bermimpi, membuat orang bermimpi, memberikan keselamatan kepada mereka. Tapi giliran mereka matang, masuk ke kubur, mereka justru kekal di neraka. Anda boleh bermimpi, wah kami anak Tuhan, kami ini pewaris surga. Boleh Anda menghayal, boleh. Sebagaimana iblis menjanjikan Adam, jika engkau makan buah pengetahuan hidup dan baik dan jahat, benar apa? Baik dan jahat, engkau akan hidup kekal di sini. Ternyata hasilnya enggak sesuai dengan kenyataan. Inilah yang Anda rasakan sekarang. Anda menikmati hasil dari sibilisisis. Sibilisisis merasuki Yudas. Imam kepala membuat kesaksian palsu. Mahkamah agama membuat tipu muslihat. Hasilnya ada penyaliban. Siapa yang tepuk tangan dari hasil penyaliban? Anda. Siapa yang menikmati hasilnya? Anda. Siapa yang terbuai dengan kerjaan iblis? Anda. Siapa yang kemudian terlena dengan pekerjaan iblis? Anda. Siapa yang menerima kado terindah dari iblis? Anda. Siapa yang menghayal jadi anak Tuhan? Anda. Siapa yang tidak lagi menyembah Tuhan? Anda. Siapalah yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan? Anda. Siapa yang bermimpi menjadi pewaris surga? Anda. Tapi mimpi. Kenapa? Tidak mungkin iblis menghadiahkan keselamatan. Tidak mungkin iblis menginginkan keselamatan. Tidak mungkin, itu mustahil. Tapi kalau iblis membuat Anda menghayal, bermimpi, berangan-angan, yes, saya katakan iya. Hei, hilang dia, pergi ambil tombak. Oh enggak, muncul lagi dia. Mulai dia emosi, teman-teman. Mulai. Ayo. Apa yang Anda terima? Apa yang Anda terima dari pekerjaan iblis merasuki Yudas? Apa yang Anda terima? Tidak kakak, begini dulu kakak. Kakak semua yang terhormat, begini aja. Kita jangan dulu ini adu ini apa ini salib pahlawan ini. Begini aja. Saat telepon ini, siapa suruh PK sama Bung Suma besok janjian jam 8, bagaimana? Dengan ini Joseph Albert. Oh, silakan aja suruh datang ke sini. Tidak, besok saya mau tahu sampai di mana ilmunya kau itu. Karena saya ini konsumen, tidak ada data, tidak ada dalil ini. Besok ketemu dengan dia. Gimana? Yang paling hebat di Indonesia suruh hadapi saya. Siapa yang paling? Jangan. Yang Albert ini siapa ini? Joseph Albert ini. Yang paling sakti, yang paling bisa melilit lidahnya sampai melilit lidah ke tiang listrik, itu yang kau suruh hadapi saya. Memang sulit bang, sulit. Katanya kemarin kan katanya Bung Suma suruh ini Jeki Sembaring, katanya dengar namanya Jeki aja dengar namanya Bung Suma Jeki lari. Saya DM ini Jeki Sembaring, katanya dia terakhir sama Bang Suma.
diblokir sama Bang Suma sendiri. Mana? Jadi begini saudara, begini aja. Nah, biar kita nonton yang lebih seru begitu Bang Suma. Iya, begini aja. Suruh mereka datang ke sini. Kita akan hadapi mereka. Kita hadapi. Nya udah diblokir sama Bang Suma ini Jeki Sembaring itu, Jeki Sembaring. Terbalik. Dia yang blokir saya dari dulu. Si Jaki Sembarang, dia blokir saya, takut sama aku tuh. Gak Kenapa berani dia DM itu dia bilang ini Bang Suma yang blokir dia? Dia itu sama dengan Kalau Joseph Albert bagaimana kakak? Kalau suruh ke sini, suruh naik ke sini. Biar semua orang nonton. Kalau sama saya kurang seru, kita kan tidak terlalu mengerti. Kalau sama yang mengerti baru. Suruh ke sini. Kan saya setiap malam live. Suruh ke sini aja. Mereka juga live setiap malam kakak. Tadi suruh sama ini Yusuf suruh PI ke sini. Tadi sama Yusuf PK tadi. Iya, suruh ke sini, suruh ke sini. Habis nonton mereka baru saya masuk ke roomnya kakak tadi. Iya. Saya sudah ini apa? Tidak dibalas kakak? Tidak Jadi dibalas, gini, saya sudah jadi ini. gini, sampaikan kepada dia, kakak, Bang Suma bilang penyalib Yesus itu adalah pahlawan kita. Itu gimana itu kakak? Bisa kakak Itu terangkan? dah maksudnya itu dah maksudnya kita di situ. Datanglah Tapi ke lewat PK komandan. kakak, lewat PK biar ada waktunya begitu. Iya, udah sampaikanlah ke dia. gitu. Iya, maksudnya Sampaikan. saya sama anak-anak jangan dibawa serius. Kita sesama Indonesia kita hanya mencerdaskan. Benar katanya Bang Suma, jangan dibawa serius, kita mencerdaskan, kita mengerti apa yang Bang Suma yang saya belum tahu dari Bang Suma saya mengerti. Jadi Begitu. yang menyalib Yesus itu pahlawan bagi Anda. Tapi saya tidak berani itu Bang Suma karena itu rahasia Tuhan. Makanya saya bilang saya kasih contoh sama Bang Suma. Seandainya saya ini orang yang tidak senang sama Bang Suma terus dibunuh, kan saya tidak mungkin bilang dia pahlawan. Karena rahasia kematiannya Bang Suma kan Tuhan yang tahu. Itu yang saya tidak mau. Iya, oke. Nanti saya ini bilang pahlawan sesat. Saya berpikir saya tidak mau. Kalau bilang penjahat, Sama juga tidak mau. Makanya kakak saya atur waktu Bang besok Rahman. kakak. Iya, Saya silakan. DM ini Pak kakak Albert ini Iya. kakak Yos Albert kakak ya. Mm. Tapi kakak juga DM dia biar ini pas. Biar Terlalu ada terhot. gunanya loh kakak, daripada yang begini-begini tidak ada gunanya kakak ngomong panjang lebar tidak masuk di pikirannya mereka. Tapi Anda sudah merasakan nikmatnya hasil penyaliban itu. Anda sudah harus mengambil sikap bahwa penyalib Yesus itu pahlawan. Tidak kakak, yang saya ini apa itu saya itu hanya berterima kasih sama Tuhan karena sudah bukan hanya saya aja menyelamatkan dunia ini dari Berarti penyalibnya betul-betul pahlawan karena dunia diselamatkan Iya. sama kerjaan dia. Tapi saya tidak berani seperti yang kakak bilang mau bilang dia pahlawan tidak berani ngomong. Lah buktinya Anda nikmati hasilnya gimana sih? Iya, tapi biar aja saya nikmati, bukan saya aja seluruh bangsa nikmati kok. Ya, berarti dia pahlawan besar. Iya, tapi saya tidak berani ngomong seperti kakak ngomong itu. Biar nanti saya takut sama Tuhan, kakak. Kita ini tidak tahu Tuhan punya ini pegang kayak angin, kayak debu kita di mata Tuhan, kakak. Jadinya saya tidak berani begitu. Tapi bagi mereka orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan Anda itu, ya Tuhan itu bukan bagi kita sebagai debu, dia bisa bunuh Tuhan. Bayangkan aja itu saking Iya, kuatnya tapi menurut yang saya tahu kakak ya, ini manusia yang jadi Tuhan dia kakak. Ah, itu dia. Jadi Tuhan, manusia jadi Ya, Tuhan. bukan Tuhan yang Tuhan yang jadi manusia kakak, bukan manusia yang jadi Tuhan begitu. Nah, setelah jadi manusia, ya. setelah dia jadi manusia yang jaga alam semesta siapa? Namanya yang berkuasa terserah dia sudah yang atur masa saya. Tapi bagaimana maha kuasa dia sudah jadi manusia? Makanya saya bilang kakak lebih bagus lagi PK besok sama Joseph Albert itu biar seru. Ya udah sampaikan ke dia, sampaikan aja Iya. suruh naik ke sini. Ya. Kakak saya mau istirahat juga. Ini sudah jam 2 di sini kakak. Ya. Nanti mau tidur,
ucapkan ini, terima kasih wahai iblis yang telah menyerahkan Tuhan kami di atas tiang salib, berkat jasamu aku bisa selamat, gitu ya. Nah, itu biar kakak aja. Kita jauh udah ada doa kami aja kakak. Pagi Bang Juma, selamat Iya. pagi juga Bang John. Iya, pagi Bang, pagi. Iya. Kakak Suma, beta pulang, beta ini dulu mau tidur dulu kakak. Kakak orang mana? Jangan lupa berdoa, kakak, jangan lupa berdoa tadi, doa yang tadi. Doa bapak kami aja kakak Suma. Orang Kupang di mana? Beta orang Atambua nih. Beta di Bali kakak. Oh, oke. Beta ini Iya, cuma iya. teman sama Bang Suma, jadi bercanda-bercanda. Ya, karena saya baru ikutin ini, beta son mengerti nih. Yesus jadi pahlawan kah? Iya, tapi itu kan hanya Bang Suma yang tahu maksudnya itu. Kalau kakak mau ikut juga seperti begitu ya terserah. Kenapa jadi pastor kan? Jangan lupa berdoa sebentar ya. Kakak habis mau tidur berdoa. Doa bapak kami sudah yang paling paten kakak. Oke abang, Bang Suma. Oke. Tanya cabut dulu ya. Beta jadi Besok bingung masuk nih, pagi. Kakak John ini, Karmana nih. Dia dari Saksi Yehova, Siapa? kakak John. Oh tidak, dari karismatik beta kakak. Oh, temannya Luga Tambunan berarti abang. Beta orang Katolik ini. Iya, tapi pengaruh beta ini mau istirahat, makanya beta bilang sama kakak Zuma. Jangan lupa lebih berdoa. Ini tuh PK besok sama kakak Yosef Albert. Kakak Yosef Albert. Oh, yang tadi malam PK dengan USUPI. Ya, itu baru kita mengerti edukasi yang mengerti. Ini kan level dua-duanya. Bang Suma ini. Dua-duanya hebat. Levelnya Bukan yang salah kelas-kelas satu saja. begitu dia. Akui dua-duanya hebat. Iya, asli dua-duanya. Tapi saudara kakak John ini jangan lupa berdoa sebentar. Iya, berdoa menurut saya kakak. Kalau berdoa menurut kakak, makanya saya bilang sama kakak bertobat, kakak. Saya bilang itu kalau mati itu tidak ada pertobatan lagi di akhirat kakak. Begitu. Ya. Oke kakak genteng, kakak Sumai besok saya DM kakak Yosef. Iya. Malam itu dua-duanya hebat, bukan salah satu. Iya itu nah kita tunggu besok kakak. Kita ini bagi langsung itu apa besok itu. Ini sekarang saya DM nanti. 32.000 tuh tadi malam yang nonton. Iya seru. Ini kalau sama Bang Sumal lebih. Saya yakin itu. 50.000. Saya yakin lebih. Oke kakak Julio sama kakak Suma kita. Iya. Oke Bang Juma. Oke, Tadi Bang. kemarin dulu kita bahas kan tiba-tiba room cut. Saya juga Siap. tidak ada finalnya saya nggak tahu itu. Artinya kesimpulannya saya tidak dapat karena tiba-tiba room cut yang pernah saya naik dengan Bang Juma yang bahas tentang. Tapi Iya. nggak apa-apa. Silakan bang. Kali ini saya mau tanya, ini saya juga baru dapat ini, eksekutor salib pahlawan. Itu pertanyaan bang. Apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Nah, cuman karena komalnya tulisannya nggak bisa panjang, jadi disingkat aja gitu. Yang jelas Bang Zuma ini menurut perspektif saya, ya tentu bukan pahlawan. Bukan pahlawan, berarti penjahat. Ya, Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada abang ini. bukan seperti itu Bang Zuma. Hasil kerja mereka Anda nikmati kan bang? Hasil kerjanya saya nikmati enggak. Kalau yang disalibkan itu sudah menjadi visinya Yesus itu. Nah, Bukan karena yang terlibat di sana kan ada ini yang terlibat, ada beberapa oknum termasuk iblis juga terlibat di sana. Nah, kalau mereka tidak menyalibkan kemudian Yesusnya, ya bagaimana caranya abang bisa selamat? tidak, kalau tanpa mereka juga pasti terjadi penyaliban. Wah, gimana? Siapa yang salib?
Ya, kalau contohnya tanpa adanya, artinya di sini iblis menjadi pahlawan, eksekutor. Siapa eksekutor di sini? Ya, semua yang berkongkol untuk menyalibkan Yesus